Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Nama saya Dinda Sri Andari, NIM 18325100083. Mahasiswi Fakultas Ekonomi dengan program studi Akuntansi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Mabdul Taufik SAG SEMM, kelompok 1, Universitas Budi Luhur Jakarta. Di sini saya akan membahas materi analisis lingkungan eksternal, di antaranya yaitu 1. Apa yang dimaksud lingkungan strategi perusahaan? 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi perusahaan. 3. Apa saja peranan perusahaan di lingkungan eksternal? Analisis lingkungan strategi perusahaan. Analisis lingkungan strategi merupakan bagian dari komponen perencanaan strategi dan merupakan proses untuk selalu menempatkan perusahaan dalam posisi strategis, sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi perusahaan. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro, di mana perusahaan dapat melakukan reaksi terhadap faktor-faktor penentu opportunity atau peluang pasar, dan juga threat atau ancaman dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhinya: pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Lingkungan makro, di mana perusahaan hanya dapat merespon lingkungan di luar perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum atau pemerintahan, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, dan lingkungan bisnis teknologi. Apa saja peranan perusahaan di lingkungan eksternal? 1. Lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja atau industri organisasi. Variabel-variabel eksternal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang. Lingkungan eksternal perusahaan dapat dibedakan menjadi 1. Lingkungan eksternal makro adalah eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya, keadaan alam, hukum, perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, sosial dan budaya, kependudukan, dan hubungan internasional. B. Lingkungan eksternal mikro, yaitu lingkungan eksternal yang pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya, pemasok atau supplier yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan. 2. Perantara, misalnya distributor, pengecer yang berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil produksi ke konsumen. 3. Teknologi yang berkaitan dengan perkembangan proses kerja, peralatan metode, dan lain-lain. 4. Pasar sebagai sasaran dari produk yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas model berdasarkan sumber daya Research Based View atau RBV. Menerangkan berbagai jenis sumber daya, melakukan analisis rantai nilai atau value chain, melakukan analisis SWOT. Model RBV, above average return, sangat ditentukan oleh karakteristik di dalam perusahaan, fokus pada pengembangan atau perolehan sumber daya dan kapabilitas. Sumber daya meliputi seluruh aset-aset keuangan, fisik, manusia, dan budaya perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, menciptakan, dan menjual produk atau jasanya. Ciri utama model RBV:
Perusahaan pada intinya adalah sekumpulan kapabilitas. Efektivitas suatu perusahaan tergantung dari kesesuaian antara kapabilitas dengan pasar yang dilayani oleh perusahaan. Pertumbuhan suatu perusahaan dibatasi oleh kapabilitas yang dimilikinya. Kapabilitas dapat dibeli atau diciptakan dan tersedia bagi semua perusahaan, namun ada juga kapabilitas yang tidak dapat atau relatif sulit ditiru. Sumber daya atau research. 3 sumber daya dasar. 1. Aset yang terlihat. 2. Aset tak terlihat. 3. Dan kapabilitas organisasi. Karakteristik sumber daya yang berharga, yaitu menambah nilai atau value, langka atau rare, suka ditiru atau hard to imitate, dan kemampuan dalam memanfaatkan atau ability to exploit. Mekanisme isolasi sumber daya atau research. 1. Superioritas kompetitif. 2. Kelangkaan sumber daya. 3. Kemudahan ditiru. 4. Appropriability. 5. Daya tahan. Dan 6. Dapat digantikan. Tingkat kesulitan meniru sumber daya. Yang mudah ditiru yaitu kas dan komoditas, dapat ditiru tetapi mungkin juga tidak, yaitu capacity, preemption, dan skala ekonomi. Suka ditiru yaitu loyalitas merek, kepuasan karyawan, dan reputasi keadilan. Tidak bisa ditiru paten, lokasi yang unik, misalnya hak tambang. Kompetisi inti. Kapabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kapabilitas dapat dikombinasikan untuk menciptakan kompetisi inti. Kompetisi inti atau core competence apa yang dilakukan perusahaan yang bernilai secara strategik. Aktivitas pendukung analisis rantai nilai atau value chain. 1. Pengadaan. 2. Pengembangan teknologi. 3. Manajemen sumber daya manusia. Dan 4. Infrastruktur perusahaan. SWOT. SWOT yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis maupun pada lingkungan internal perusahaan. Analisis SWOT. Matriks SWOT ada 4 alternatif strategi, yaitu positioning dinilai menggunakan hasil identifikasi SWOT, pemberian skor untuk aspek internal maupun eksternal, skor total, grafik, dan grafik positioning. Strength, daftar semua kekuatan yang dimiliki. Weakness, daftar semua kelemahan yang dimiliki. Opportunities, daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi. Strategi SO, gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi WO, atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada. Threats, daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi. Strategi ST, gunakan semua kekuatan untuk menghindar dari semua ancaman. Strategi WT, tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman. Keterbatasan SWOT. Kekuatan tidak selalu menjadi suatu keunggulan. Analisis SWOT terhadap lingkungan eksternal terlalu sempit. SWOT memberikan analisis pada keadaan statis dan tidak dinamis. SWOT terlalu menekan pada strategis, satu dinamis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika materi yang saya sampaikan masih jauh dari kata sempurna. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan saya ucapkan terima kasih.